Kesetiaan dan perlawanan terakhir Ksatria Pajajaran. Seiring dengan menurunnya pamor kerajaan Pajajaran setelah masa Prabu Surawisesa, terutama setelah Kesultanan Cirebon dan Banten menyatakan merdeka dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1579 Masehi, Kesultanan Banten di bawah pimpinan Sultan Maulana Yusuf putra dari Sultan Maulana Hasanuddin melakukan penyerangan terhadap Keraton Pakuan Pajajaran secara besar-besaran yang melibatkan pasukan dari Cirebon dan Demak. Keadaan Keraton Pakuan yang pada saat itu sudah tidak lagi menjadi pusat kerajaan Pajajaran juga sudah ditinggalkan oleh raja dan para petinggi kerajaan yang membangun kekuatan Pajajaran baru di wilayah Pandeglang. Dalam keadaan terpuruk, Keraton Pakuan yang hanya ditempati dan dijaga oleh para punggawa dan abdi dalam yang masih setia menjaga kerajaan, akhirnya tak kuat menahan serangan besar dari pasukan Banten. Kehancuran pasukan Pajajaran dan jebolnya pertahanan benteng keraton, menurut berbagai kisah adanya pengkhianatan dari orang dalam Keraton Pakuan, sehingga ketika pertempuran berlangsung, benteng gerbang keraton dibuka dari dalam untuk memberikan jalan masuk bagi pasukan Banten. Dan akhirnya para punggawa dan prajurit keraton kewalahan menahan gempuran serangan pasukan Banten. Keraton Pakuan pun berhasil dikuasai oleh pasukan Banten. Setelah berhasil menghancurkan Keraton Pakuan, Sultan Maulana Yusuf beserta pasukannya bertolak ke sisa-sisa kekuatan Pajajaran yang berada di Pulau Sari Pandeglang yang dipimpin oleh Prabu Ragamulya Surya Kencana, seorang raja terakhir Pajajaran. Dibanding pasukan Prabu Surya Kencana, kekuatan pasukan dari Banten jauh lebih kuat dan lebih banyak karena melibatkan 3 pasukan besar yaitu Banten, Cirebon, dan Demak. Namun seperti sikap semua kesatria Pajajaran lainnya, walaupun dalam keadaan perang yang tidak seimbang, mereka lebih baik hancur lebur dalam pertempuran daripada harus menyerah kepada musuh. Pertempuran kedua pasukan itu berlangsung sangat dahsyat. Selama pertempuran banyak dari pasukan Pajajaran yang gugur akibat serangan dari pasukan elit Banten, termasuk Prabu Surya Kencana yang terluka parah akibat gempuran dari serangan ratusan pasukan Banten sekaligus Sultan Maulana Yusuf beserta para panglima perang pilihan dari pasukan Banten. Ketika Prabu Surya Kencana terluka parah di tengah gempuran serangan yang sangat tidak seimbang, dibantulah ia oleh 4 Kandagalante atau para kesatria abdi dalam kepercayaan kerajaan Pajajaran. Keempat kesatria sakti itu ialah Batara Sang Hyang Hawu, Batara Pancarbuana, Batara Dipati Wirajaya, dan Batara Sang Hyang Kondang Hapa. Lalu sang Prabu dibawa menyingkir dari arena pertempuran ke tengah hutan. Dengan sekejap mereka menghilang dari arena pertempuran. Ketika sesampainya di hutan, Prabu Surya Kencana beristirahat dan didampingi oleh Batara Sang Hyang Hawu. Lalu ketiga Kandagalante lainnya bertugas untuk menjaga dan melawan serangan pasukan Banten agar tidak bisa mendekat ke tempat peristirahatan sang Prabu. Prabu Surya Kencana berwasiat kepada Batara Sang Hyang Hawu. Berkata Prabu Surya Kencana, "Batara Sang Hyang Hawu, aku merasa bahwa kita tidak bisa lagi bertahan dan meneruskan pertempuran ini. Aku sudah tidak lagi mengenali mana kawan mana lawan, karena banyak dari pemimpin pasukan kita yang berkhianat. Namun ada satu permintaan terakhirku sebelum kita berpisah." "Apapun perintahmu Gusti Prabu, akan hamba laksanakan dengan sepenuh jiwa dan raga," jawab Batara Sang Hyang Hawu. "Aku perintahkan engkau, wahai Batara kepercayaanku, untuk membawa mahkota Binokasih ini ke kerajaan Sumedang Larang dan temuilah Nalendra Pangeran Kusumadinata. Sampaikan kepadanya bahwa kerajaan Pajajaran sudah runtuh, dan aku meminta anaknya yang bernama Pangeran Angkawijaya untuk meneruskan terah kerajaan Pajajaran di Sumedang Larang."
Baiklah Gusti Prabu, hamba akan segera mempersiapkan segalanya untuk kita berangkat ke kerajaan Sumedang Larang. Tapi sebelum itu, izinkan hamba untuk mengobati Gusti Prabu, jawab Batara Sang Hyang Hawu. Sambil tersenyum, Sang Prabu menjawab, "Tidak Batara, aku tidak perlu kau obati dan aku tidak akan ikut bersamamu. Aku ingin segera meninggalkan dunia ini yang semakin hari semakin tidak karuan. Dirimu berangkatlah bersama Batara Pancarbuana, Batara Dipati Wirajaya, dan Batara Sang Hyang Kondang Hapa," ujar Prabu Surya Kencana. Batara Sang Hyang Hawu hanya bisa tertunduk sedih, karena berarti inilah pertemuan terakhirnya dengan Prabu Surya Kencana yang sangat dicintai dan dihormatinya. "Baiklah Gusti Prabu, hamba akan menjalankan semua titahmu. Tapi sebelum itu, izinkan hamba untuk kembali ke medan pertempuran. Akan hamba keluarkan semua kemampuan untuk menghancurkan semua pasukan Banten dan pasukan kita yang telah berkhianat," ujar Batara Sang Hyang Hawu. "Tidak Batara, kau tidak aku izinkan untuk kembali ke medan pertempuran. Aku tahu karena dirimu menghormati darah karun Siliwangi yang ada di Kesultanan Banten, sehingga dalam pertempuran kau tidak mau mengeluarkan semua kesaktianmu untuk melawan pasukan Banten. Sekarang panggillah ketiga Batara lainnya untuk segera menghadapku." Segeralah Batara Sang Hyang Hawu memberi kode dengan suitan kepada ketiga teman Kandagalante lainnya. Sekejap kemudian melayang turun dari atas pohon dari seberang sungai tiga bayangan yang tidak lain adalah Batara Pancarbuana, Batara Dipati Wirajaya, dan Batara Sang Hyang Kondang Hapa. Ketiganya segera duduk di belakang Batara Sang Hyang Hawu sambil mengangkat kedua tangannya sebagai tanda hormat untuk Prabu Surya Kencana. "Wahai ketiga abdiku, aku sangat menyayangi kalian seperti aku menyayangi Batara Sang Hyang Hawu. Kalian berempat adalah abdi yang sangat setia. Aku sudah menjelaskannya semua kepada Batara Sang Hyang Hawu dan aku harap kalian menuruti semua perintahnya seperti kalian menuruti perintahku." "Sembah dalam Gusti Prabu, kami akan menjalankan semua titahmu," jawab ketiganya hampir bersamaan. Selesai berkata demikian, Prabu Surya Kencana melepaskan mahkota Binokasi dari kepalanya lalu menyerahkan kepada Batara Sang Hyang Hawu. Setelah menerima mahkota Binokasi dari tangan Prabu Surya Kencana, Batara Sang Hyang Hawu segera membuka baju dan membungkus mahkota tersebut dengan bajunya dan meletakkannya di hadapan Prabu Surya Kencana. "Terima kasih atas pengabdian kalian berempat. Aku akan segera pergi ke Swarga Loka menghadap Sang Hyang Widi. Aku harap jika suatu saat nanti tiba, kita akan segera bertemu di Swarga Loka," kata Prabu Surya Kencana. Lalu Prabu Surya Kencana memejamkan kedua matanya dan tiba-tiba keajaiban terjadi. Luka-luka di sekujur tubuhnya mendadak kering, sisa-sisa darah perlahan-lahan menghilang. Tubuh Prabu Surya Kencana terlihat kembali bersih dan bersinar, dan kemudian sekelebat cahaya dari langit menyambar tubuh Sang Prabu dan hilang seketika. Keempat Kandagalante menyadari bahwa Prabu Surya Kencana sudah ngahyang atau moksa dan kembali ke Swarga Loka. Keempatnya segera menuju ke arah hilangnya Sang Prabu. Dan setelah Batara Sang Hyang Hawu menjelaskan semua perintah Sang Prabu kepada ketiga Kandagalante lainnya, mereka bergegas meninggalkan tempat itu lalu langsung bergerak ke timur menuju Sumedang Larang untuk menjalankan tugas menyerahkan mahkota Binokasi Pajajaran.